Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan mata kuliah sistem kendali. Ya, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Kemarin kita sudah menyinggung tentang apa itu komponen-komponen sistem kendali, lalu juga apa itu loop terbuka, loop tertutup ya, atau kita bisa coba mereview kembali ya yang kemarin sudah kita pelajari ya, sehingga ini nanti kalian bisa paham betul kalau misalnya terus diulang gitu ya. Nah, yang pertama adalah sistem ya. Sistem itu yang kemarin saya sudah paparkan, ini adalah interkoneksi elemen dan perangkat untuk tujuan yang diinginkan ya. Ini sistem. Nah, jika sistem kontrol, selanjutnya kalau sistem kontrol itu adalah interkoneksi komponen yang membentuk konfigurasi sistem yang akan memberikan respon yang diinginkan. Nah, ya kalau sistem itu dia punya tujuan yang diinginkan. Nah, kalau kita udah berbicara tentang sistem kontrol, artinya ini adalah interaksi antar komponen yang membentuk sebuah konfigurasi dan memberikan respon yang diinginkan. Ya, lalu ada proses ya, proses di sini. Proses atau plan atau perangkat ya, lebih ke ini tuh perangkat fisik ya. Perangkat fisik ya, atau di bawah sistem di bawah kendali. Jadi ini yang dimanipulasi. Kita memanipulasi di tahapan proses ini. Nah, kita lihat di sini secara umum ya, untuk sistem kendali ini ada input, proses, dan output, di mana di sini ada yang dikontrol ya, proses to be controlled. Nah, artinya di sini ada yang dikendalikan. Di proses ini ada yang dikendalikan. Nah, ini ringkasan secara rinci dari tadi kita punya input, lalu kita punya masuk ke proses gitu ya. Lalu punya keluaran output. Nah, di sistem kendali secara rinci ya, kemarin ini adalah komponen-komponen yang kita bicarakan. Ada controllernya ya, ada aktuator ya. Nanti aktuator ini akan menerima sinyal dari controller, di mana nanti dia akan melakukan proses atau manipulasi ya di sini di tahapan proses ini. Lalu nanti ada keluaran dari proses yang mana itu akan diukur di sensor ya. Ada measurement ya, measurement output diukur di sensor, lalu dia akan masuk ke junction ini, di mana hasil pengukuran di sensor ini akan dibandingkan dengan input atau desired output. Jadi inputnya misalnya ingin 28 derajat Celcius, lalu kita sensornya sudah mengukur misalnya hasilnya 25 derajat Celcius gitu ya. Artinya ada error di sini, muncul error di sini, yang mana errornya itu adalah nilai input gitu ya, atau desire output yang diinginkan, yaitu adalah 28 dikurangi dengan aktual outputnya gitu ya, 25. Berarti di sini masih ada error 3 ya. Lalu nanti controller ini akan melakukan aksi lagi ke aktuator ya, lalu diproses lagi, dimanipulasi lagi, sehingga nanti keluarannya akan dicek lagi gitu ya. Akan dicek lagi misalnya 27 gitu ya, yang kedua ini akan dibandingkan lagi di sini ya, masih ada error atau tidak gitu ya. Kalau masih ada error, kita lakukan lagi ya, pengendalian lagi, kita proses, lalu dari proses ini ada keluarannya diukur lagi oleh sensor sampai memang ini tadi nilai input ini akan sama dengan nilai outputnya. Memang tujuan dari sistem kendali ini adalah menghasilkan keluaran yang sesuai dengan input yang diinginkan gitu ya. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bahwa sistem kontrol ini
harus memiliki spesifikasi kinerja. Jadi kalau kita membangun sebuah sistem kontrol, tentunya kita harus bisa mengetahui apakah sistem yang kita rancang ini, yang kita desain ini udah berhasil atau belum, atau sudah sesuai dengan target kita atau belum. Nah, maka kita harus tentukan spesifikasi kinerjanya seperti apa, gitu ya. Nah, dan untuk membuat sistem kontrol tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah mengujinya gitu, memodelkannya dulu, lalu kita uji respon outputnya biasanya gitu ya. Respon output itu kan berarti keluaran dari sistem kontrol. Apakah memang sudah sesuai gitu ya dengan yang kita inginkan gitu ya. Misalnya nih, kalau kita lihat nih di sini di grafik yang ini, misalnya kalau kita lihat misalnya sistem kontrol misalnya untuk lift ya. Untuk di lift, ketika kita gitu ya, ini bisa ke atas ke bawah. Ketika kita masuk lift lalu kita menekan tombol misalnya mau naik ke lantai 3 gitu ya, naik ke lantai 3. Nah, maka sistem ini gitu ya, lift ini kira-kira seberapa cepat dia nyampai ke lantai 3. Ya, misalnya kita punya di sini set point misalnya di sini ya set point. Nah, ini set point. Set point tadi misalnya lantai 3 gitu ya. Nah, seberapa cepat dia mencapai set point atau itu namanya biasanya disebut rise time gitu ya. Rise time-nya waktu mencapai tujuan kitanya seberapa cepat, apakah cepat ataukah lambat seperti apa gitu ya. Lalu juga ketika kita di lift itu kira-kira ketika sudah sampai gitu ya, apakah terasa guncangannya memang sesuai banget gitu ya di lantai 3 atau misalnya kita ke atas dulu sedikit baru ke bawah gitu ya outputnya. Nah, itu juga kalau ke atas dulu sedikit ini artinya overshoot dia. Gitu. Jadi sebelum ke stabil atau sesuai dengan set point-nya gitu ya atau steady state-nya gitu, dia mengalami overshoot gitu. Nah, overshoot ya artinya nggak boleh tinggi-tinggi ya. Kalau misalnya kita mau ke lantai 3, taunya kita harus ke lantai 4 dulu gitu ya. Ada pergerakan ke lantai 4 baru ke lantai 3 ya. Itu berarti overshoot-nya yang tinggi. Nah, overshoot itu berarti kan harus seminim mungkin ya. Sehingga nanti kalau kita bicara apa ya idealnya nih sistem kontrol ini ya, sistem kendali yang kita bangun ini ya, idealnya ya tidak ada overshoot salah satunya ya. Atau overshoot-nya sangat kecil gitu. Jadi jangan sampai overshoot terlalu tinggi. Kalau ini kan tinggi nih. Ini ada set point gitu ya. Ini dia mengalami overshoot gitu. Kalau misalnya dilihat pada grafik. Lalu juga tadi ya rise time atau misalnya waktu mencapai ke set point-nya seberapa lama gitu ya. Lalu juga nanti ada yang namanya steady state error. Nah, gitu ya, steady state error. Nah, steady state error ini, misalnya saya punya set point yang warna hijau, lalu ternyata dia berakhirnya seperti ini, yang warna biru, ini kan ada celah nih ya, di sini. Nah, inilah yang disebut dengan steady state error. Nah, kalau misalnya ada steady state error seperti ini, ya aksi kendali apa tentunya yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, makanya untuk membuat sistem kontrol itu ya kita harus analisis dulu secara simulasi respon outputnya gitu ya, respon outputnya seperti apa. Jadi jangan langsung diterapkan kepada sistem secara langsung, secara real. Kalau misalnya kita terapkan langsung secara real, kita nggak bisa mengendalikan ataupun kita nggak bisa mengatur, melakukan tuning supaya hasilnya lebih smooth, supaya misalnya overshoot-nya lebih kecil atau misalnya supaya steady state error-nya lebih kecil gitu ya. Dan juga misalnya supaya rise time-nya misalnya lebih kecil lah gitu, lebih cepat gitu ya, mencapai ke keadaan tunaknya gitu, steady-nya. Nah, seperti itu. Jadi, kita memang harus menentukan spesifikasi kinerja dari sistem yang kita bangun. Nah, oleh karena itu memang kita perlu melakukan desain sistem kendali sebelum kita mengaplikasikan ke ke sistem nyatanya atau sistem realnya. Kita harus lakukan desain dulu. Salah satunya ya desain itu penting adalah supaya ya tadi tujuan kita tercapai yaitu output dari si sistem kontrol yang kita bangun itu sesuai dengan inputnya atau desired outputnya gitu ya, seperti itu.
Nah, adapun langkah-langkah desain sistem kontrol di sini ada 8. Yang pertama adalah kita harus paham dulu nih sistem yang akan kita bangun. Sistem yang akan kita bangun ini mau apa sih gitu ya. Lalu tentukan tujuan pengendalinya gitu ya. Tetapkan tujuan pengendalian apa yang mau dikendalikan. Lalu yang kedua ada identifikasi variabel ya. Identifikasi variabel apa yang akan dikontrol, lalu kita buat model matematikanya ya, matematika sederhana dari sistemnya. Lalu periksa perilaku sistem tadi ya, bisa secara analitik ataupun dibantu dengan komputer gitu ya. Apakah model tersebut menangkap fitur-fitur yang penting dari sistem kita? Jika tidak, ya revisi lagi modelnya. Ada yang kurang berarti gitu ya. Yang ketiga, tuliskan spesifikasi variabel. Yang keempat, konfigurasi sistem ya, dari sensornya, pengendali, aktuatornya seperti apa yang mau dipakai. Yang kelima, selain kita memodelkan variabel yang kita kontrol gitu ya, kita juga harus memodelkan bagaimana model dari proses, aktuator, dan sensornya juga itu harus kita modelkan. Yang keenam, jelaskan pengendalinya, pilih parameter kunci yang akan disesuaikan. Ini lebih ke aksi kendali ya, aksi kendali. Yang ketujuh, menganalisis dan mengsimulasikan. Nah, yang tadi, jadi ini 1 sampai 7 itu adalah proses memodelkan dan mensimulasi dan menganalisis gitu ya sampai tujuannya tercapai. Kalau misalnya belum tercapai, balik lagi kita atur-atur apa yang salah, apakah mungkin ada variabel-variabel yang nggak kita masukkan ya. Terus juga mungkin model matematikanya kita lihat gitu ya. Atau nanti aksi kendali yang cocoknya seperti apa, mungkin harus dilakukan pengaturan konstanta dari misalnya PID gitu ya supaya hasil tujuan kita tercapai. Nah, kalau misalnya udah tercapai, baru nanti kita masuk ke uji pengendali pada sistem realnya atau sistem nyatanya gitu ya. Oke, nah ini akan saya bahas sedikit ya untuk masing-masing stepnya. Yang pertama tadi, pahami sistem yang akan dikontrol ya. Tentukan tujuan pengendali. Misalnya contoh nih, tujuan kontrolnya untuk mengontrol kecepatan motor secara akurat. Nah, gitu ya. Atau untuk mengontrol arah motor. Nah, bisa juga. Kalau yang pertama ini saya mau mengontrol kecepatan, yang kedua misalnya arah motornya, gitu ya. Jadi, kita harus paham dulu nih, apa sih sistem yang kita bangun, apa yang akan dikendalikan. Jadi, jangan sampai kalian nggak tahu kalau misalnya ditanya, variabel yang dikontrol itu apa sih? Nah, bingung gitu. Nah, jangan sampai bingung seperti itu. Yang kedua adalah identifikasi variabel tadi ya. Nah, misalnya nih, eh, variabel kontrol untuk misalnya mengontrol sudut roda kemudi. Nah, dengan model matematikanya misalnya ini. Gitu ya, model matematika sederhananya. Dia merupakan fungsi dari VTP. Misalnya V itu misalnya kecepatan, ya. T itu misalnya waktu, P itu misalnya apa ya di sini ya. Nah, itu disesuaikan dengan kasus kita. Terus juga apalagi nih, misalnya contohnya variabel kontrol untuk posisi setiap gerakan. Nah, posisi setiap gerakan gitu ya. Nah, model matematikanya misalnya seperti ini. Ya disesuaikan aja. Kira-kira posisi setiap gerakan itu merupakan fungsi dari apa aja. Misalnya fungsi dari posisi X, Y, waktu juga misalnya ya, V juga. Lalu misalnya, oh ini misalnya posisinya sampai Z seperti itu. Jadi disesuaikan. Itu kita yang mendefinisikan gitu ya, variabel-variabel apa yang mewakili dari eh, apa namanya, variabel yang akan kita kontrol gitu ya. Yang ketiga, nah ini tuliskan spesifikasinya yang tadi sih ya, ya. Berapa rentang nilai variabel kontrolnya, lalu akurasi kontrolnya, peningkatan waktu respon sistemnya bagaimana gitu ya. Nah, berhubungan lagi tadi kita akan lihat di sini biasanya di grafik simulasi untuk pengujian respon outputnya ya, respon outputnya gitu ya. Lalu presentasi maksimum overshootnya jangan terlalu besar misalnya ya. Overshoot itu tadi yang melampaui dari kondisi set point-nya tadi ya. Lalu juga waktu penyelesaiannya, settling time sampai mencapai keadaan steady gitu ya. Lalu juga waktu puncak ya, waktu puncak itu dia artinya waktu sampai ke overshoot, ini waktu puncak.
gitu ya, peak time. Nah, yang keempat, ini ada langkah 4, konfigurasi sistem. Nah, ini memilih komponen sistem kontrolnya yang nanti akan dirakit ya menjadi sistem yang layak berdasarkan persyaratannya. Ya, nanti kita tentukan misalnya sensornya mau pakai apa, aktuatornya, pengendalinya seperti apa, algoritma kontrolnya mau pakai apa, misalnya pengendali PID kah atau pengendali proporsional saja atau hanya on off kayak gitu ya. Nah, lalu juga bahasa pemrogramannya nih, kira-kira kita mau pakai apa? Apakah C++ atau assembler atau yang lain-lain gitu ya. Nah, untuk yang langkah kelima ya membuat model matematik untuk proses aktuator dan sensor. Jadi bukan hanya tadi yang dimodelkan variabel-variabelnya itu, tapi ya proses aktuator sensornya juga dimodelkan gitu ya. Misalnya model proses belitannya seperti apa ya, model motor servonya seperti apa ya, encoder dan model sensor lainnya. Nah, langkah 6, tentukan strategi kontrolnya. Nah, aksi kendalinya kayak gimana? Pilih parameter utama yang akan disesuaikan ya. Misalnya mau kalau ini pakai pengendali P ya. Kemarin kan sudah jelaskan pengendali P itu P sama dengan K KP kali error gitu ya. Nah, kali error. Error itu misalnya kalau misalnya di sini outputnya kecepatan, ya kecepatan yang diinginkan dikurangi kecepatan aktualnya gitu. Ini kan sebenarnya error. Error gitu ya, dimana pengendali P ini, saya ingatkan kembali, dia proporsional, artinya eh, aksi dari controllernya itu sebanding dengan nilai errornya. Jadi kalau misalnya errornya tinggi, tentunya aksi kendalinya tinggi, besar, karena dia sebanding, dia proporsional. Tapi kalau misalnya errornya kecil, ya aksi kendalinya pun akan kecil, gitu ya. Atau misalnya yang kedua ini hukum kontrol yang mungkin pengendali PID misalnya kayak gitu, seperti itu. Dia digabungkan dari PID gitu ya. Ada proporsional, ada integral dan juga ada derivatif ya, derivatif. Nah, yang ketujuh adalah setelah kita mengatur semuanya, variabel apa yang dikontrol, aksi kendalinya mau pakai apa gitu ya, terus sensornya mau seperti apa, menggunakan apa, aktuatornya pakai apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita analisis dan simulasikan pengendali tadi ya, dan pilih parameter kunci yang akan diatur gitu ya. Jadi karakteristik sistem yang akan dianalisis itu biasanya meliputi respons sementara, kesalahan kondisi mapan, atau ini adalah steady state error, bagaimana stabilitasnya, lalu sensitivitas gitu ya, lalu evaluasi respon ya, respon waktu sistem, dan parameter yang akan disesuaikan tadi ya, KP, KD, dan KI. Nah, disinilah dilakukan simulasi. Jadi gimana nanti hasil dari model yang kita buat untuk sistem kendali yang kita rancang gitu ya. Misalnya kita punya set point di sini, nanti ini misalnya bentuknya kayak gimana, misalnya begini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ada overshoot di sini misalnya ya. Nah, ada overshoot di sini, ini set point-nya, lalu waktu settling time-nya berapa? Ini kan T ya, ini T, ini V out biasanya. V out. Nah, itu nanti yang akan dianalisis. Misalnya overshoot-nya terlalu besar nih. Nah, overshoot-nya sangat besar. Apa yang dilakukan? Oke, berarti atur misalnya aksi kendalinya menggunakan apa namanya? Apa kemarin ya? Integral ya, kendali integral kalau nggak salah ya, untuk mengatur overshoot. Untuk mengurangi overshoot itu biasanya pakai kontrol kendali, aksi kendali dari integral ya, integral gitu. Jadi kita atur KI-nya mungkin, KP-nya, supaya hasil respon ya, atau hasil dari respon outputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin spesifikasi kinerja sistem kita itu seperti ini misalnya. Jadi itu disesuaikan. Nah, setelah
langkah 7 tadi, kalau memang sudah sesuai, kita atur-atur, kita tuning juga KPKI KD-nya ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ya langkah terakhir yaitu adalah kita melakukan uji sistem kontrol pada sistem yang sebenarnya. Baru ya. Jadi kalau misalnya udah model kita udah oke, baru kita implementasikan ke sistem nyatanya, sistem realnya. Nah, ini di review langkah desain kontrol ya. Jadi pertama tetapkan tujuan pengendalian, identifikasi variabelnya, tulis spesifikasi variabelnya, konfigurasikan sensor pengendali aktuator yang akan dipakai, buat modelnya, lalu jelaskan aksi pengendalinya, lalu analisis, analisis dan simulasikan pengendali. Saya sampai 7 nih di sini. Sebenarnya ada yang ke-8. Yang ke-8 itu tadi apa? Baru implementasikan ke sistem real ketika memang sudah sesuai. Jadi kalau misalnya langkah 7 belum sesuai ya kita balik lagi ke awal gitu ya. Balik lagi gitu ya, looping sampai sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai baru kita implementasi ke sistem real. Ya, begitu untuk desain sistem kendali. Jadi kalian harus paham tahapan-tahapan desain sistem kendali itu seperti apa aja mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.